Kapasitas RAM minimum sebuah Android untuk tahun 2021 ini, menurut Nidya yang paling minimum adalah 4 GB. Tapi kalau kalian mau main aman, ya minimal sih 6 GB ya. Karena harganya pun sudah mulai terjangkau dan ada yang di angka 2 jutaan. Tapi kalau kalian masih tanya speknya gimana kak? Bisa nggak sih kalau dipakai main game berat? Mending kalian simak aja di scene berikut ya. Produk pembuka di video kali ini ada Realme C17 yang mungkin masih merupakan HP dengan memori internal terluas di range harga 2 jutaan. Tagline memori cadas untuk HP ini emang udah cocok banget sih berkat kapasitas internal storage-nya yang sudah mencapai 256 GB. Bahkan kalau masih kurang juga, kalian bisa menambahkan micro SD card lagi berkat SIM tray di HP ini yang bertipe dedicated. Selain memori cadas, Realme C17 juga mengusung tagline lainnya yaitu layar super. Walaupun layar seluas 6,5 inci di handphone ini masih beresolusi HD+, akan tetapi kelebihannya adalah kita udah dikasih refresh rate tinggi di 90Hz Ultra Smooth Display. Cuma, Nidya ngerasa dua kelebihannya tadi akan tidak terlalu dipandang sebagai kelebihan untuk beberapa kalangan. Realme dengan terpaksa harus menggunakan chipset entry level Snapdragon 460 di HP ini guna tetap bisa bersaing terkait masalah harga. Emang sih chipset Snapdragon 460 nggak jelek-jelek banget, karena terbukti masih bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 140 ribuan. Tapi buat kalian yang hobi gaming, terutama PUBG, kayaknya Nidya perlu kasih warning dulu ya, kalau performanya bisa dibilang kurang maksimal. Menurut Nidya, Realme C17 ini bukan menargetkan calon user yang suka bermain game, melainkan target usernya adalah pada casual user yang membutuhkan storage gede untuk menampung file-file kerjaan sampai file-file pribadi, serta yang lebih memilih aspek kenyamanan multimedia, terutama untuk sektor layarnya. Kalau kalian ngerasa sebagai target user HP ini, monggo disikat langsung. Tapi kalau kalian malah lebih suka bermain game mobile, mungkin bisa simak video ini sampai habis ya. Untuk spesifikasi dan harga Realme C17 terupdate ada di scene berikut. Hadir sebagai kakak kembar dari Galaxy M21, HP ini ternyata mendapatkan beberapa kesan yang kurang baik dari segelintir fans Samsung di Indonesia. Hal ini dipicu karena Galaxy M21 diklaim hanya memiliki perbedaan dari sisi kameranya aja dibandingkan si M21. Sementara untuk spesifikasi lainnya terbilang sama, di mana range harga di antara keduanya berkisar di angka 500 ribuan. Sebenarnya menurut Nidya sih, tuduhan itu nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga. Karena emang kalau kita lihat spesifikasi di atas kertasnya, Samsung Galaxy M31 dan M21 sama-sama menggunakan chipset Exynos 9611 octa-core yang berfabrikasi 10 nanometer. Kalau kita lihat dari sisi skor benchmark keduanya, sebenarnya Samsung M31 justru lumayan unggul loh, karena mampu menghasilkan skor yang hampir menyentuh 200 ribu dibandingkan Samsung M21 yang hanya 170 ribuan. Keleluasaan kita dalam menggunakan Samsung Galaxy M31 juga akan semakin terasa nyaman berkat kapasitas memori yang jauh lebih lega, karena HP ini sudah memiliki RAM 6 GB dengan internal storage 128 GB. Nah, untuk kameranya justru menurut Nidya perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, karena lensa 64 megapiksel di kamera utama Samsung Galaxy M31 ini terlihat tidak terlalu berbeda dengan lensa 48 megapiksel di Samsung Galaxy M21. Kelebihan resolusinya tadi cuma terasa membantu terkait detail gambar yang dihasilkan aja, sementara untuk pewarnaan dan lain-lain masih terasa sama bagusnya. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M31 terupdate ada di scene berikut. Pada bulan Maret yang lalu, Oppo resmi meluncurkan smartphone kelas menengah terbarunya dari keluarga A series, yaitu Oppo A54 di Indonesia. Dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau, HP ini ternyata mampu membawa beberapa fitur menarik yang sebelumnya cuma ada di Oppo Reno 5F. Yang merupakan smartphone mid-end keluaran terbaru dari Oppo. Sebut aja fitur Sunlight Screen serta Moonlight Screen, yang merupakan fitur pengaturan cahaya layar yang dapat berubah secara otomatis di kondisi cahaya terang maupun gelap. Oppo A54 memiliki kombinasi sempurna berbentuk baterai berkapasitas 5000 mAh yang dipadukan dengan fitur 18 watt fast charging, yang mampu memungkinkan kita menggunakan ponsel ini sepanjang hari hanya dengan satu kali proses pengecasan. Daya tahan baterai yang sangat besar ini diklaim mampu untuk streaming video online selama nyaris 20 jam non-stop dan mampu mendengarkan musik tanpa henti selama 41 jam non-stop. Buat kalian price book mania yang hobi banget selfie, kamera Oppo A54 juga dilengkapi dengan algoritma AI pintar yang bisa secara otomatis menyesuaikan warna kulit dan cahaya sekitar pada saat pengambilan foto. Dengan demikian, kamera selfie AI beresolusi 16 megapiksel di HP ini siap dan mampu untuk menghasilkan foto selfie dengan efek yang alami namun tetap mempesona. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A54 terupdate
ada di scene berikut. Selanjutnya ada Poco X3 NFC. Di sini siapa sih yang gak mau memiliki salah satu HP terbaik dari Xiaomi ini? Masuk dalam kategori HP gaming terbaik di angka 3 jutaan, kehadiran Poco X3 NFC memang cukup menggemparkan dunia pergadgetan, bahkan sejak sebelum perilisannya. Hal ini dikarenakan Xiaomi begitu berani membawa spesifikasi yang di atas kertas dan terlalu overkill untuk range harga 3 jutaan. Diberi julukan sebagai HP yang mewakili semua yang kamu butuhkan, Poco X3 NFC merupakan HP debutan yang menggunakan Snapdragon 732G sebagai dapur pacunya. Menggunakan chipset gaming yang dipadukan RAM storage 6/64GB dan 8/128GB, membuat HP ini begitu nyaman untuk dipakai push rank sama teman tongkrongan. Ketangguhan prosesornya ini juga udah dibuktiin loh sama Bang Bewo dengan melakukan tes main 12 game secara terus-menerus di Poco X3 NFC ini. Bukan hanya unggul dalam hal performa dan grafik pada saat bermain game, HP spek dewa ini pun mampu menemani kamu bermain game dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Karena chipset gaming yang tersemat sudah dibuat dengan fabrikasi 8 nanometer yang terkenal dengan konsumsi dayanya yang hemat. Bahkan Mas Alvinso selaku Director Xiaomi Indonesia pun berani mengklaim kalau HP dengan baterai 5160 mAh ini mampu bertahan sampai 2 hari berturut-turut. Selain memiliki daya tahan yang prima, Poco X3 NFC juga sudah dibekali fitur pengisian cepat 33 watt yang diklaim bisa mengisi daya 63% hanya dalam waktu 30 menit, serta full 100% hanya dalam waktu 65 menit aja. Chipset udah oke, baterai juga udah gede, udah gaming banget gak sih? Tapi ternyata bukan cuma itu aja nih keunggulannya. Karena ketika dipakai main game, mata serta experience kita akan semakin dimanjakan berkat refresh rate layar yang udah 120Hz Adaptive Sync, sehingga secara pintar mampu beradaptasi sesuai aktivitas kita. Untuk spesifikasi dan harga Poco X3 NFC terupdate ada di scene berikut. Tepat 1 bulan yang lalu, Infinix secara resmi merilis varian entry level mereka, yaitu Infinix Hot 10s. Perangkat ini membawa sejumlah spesifikasi yang cocok untuk kalian para gamer sejati. Salah satunya adalah dukungan refresh rate layar 90Hz dengan touch sampling rate 120Hz yang membuat pengalaman bermain menjadi lebih mulus. Masalah dapur pacunya, Infinix Hot 10s dibekali chipset MediaTek Helio G85. Berkat prosesor ini, Hot 10s diklaim mampu menghadirkan performa yang optimal dalam bermain game online di kelasnya. Guna menghasilkan pengalaman bermain game yang lebih mulus, Infinix juga menyematkan fitur Darling Ultimate Game Booster. Ini adalah teknologi khusus yang Infinix ciptakan untuk meningkatkan performa grafis serta sensitivitas layar sentuh agar lebih responsif. Meskipun diperkenalkan sebagai smartphone gaming terbaik di kelasnya, terutama untuk bermain Mobile Legends Bang Bang, HP ini juga memberikan fitur kamera yang lumayan canggih, seperti setup triple kamera belakang dengan kemampuan lensa utama beresolusi 48MP, kamera depth sensor 2MP, satu buah AI lens, serta satu kamera selfie beresolusi 8MP. Demi kenyamanan maksimal saat bermain game, handphone ini ternyata juga sudah diberikan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh yang diklaim dapat digunakan untuk bermain game hingga 17 jam. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10s terupdate ada di scene berikut. Setelah sebelumnya ada Samsung M31, sekarang kita beralih ke seri A dengan produknya Samsung Galaxy A12. Sebagai HP kelas menengah yang pada akhir tahun 2020, Samsung A12 membawa internal storage yang udah cukup lega, yakni 128GB, serta kapasitas baterai jumbo sebesar 5000 mAh. Dari sektor performa, handphone ini ditenagai chipset MediaTek Helio P35 yang di atas kertas merupakan chipset yang udah lumayan berumur. Tapi, sebagai penerus dari Samsung Galaxy A21s yang akan kita bahas sebagai produk selanjutnya, MediaTek Helio P35 sedikit lebih powerful berkat clock speed maksimalnya yang bisa mencapai 2,3 GHz dibandingkan chipset pada Galaxy A21s yang hanya mencapai 2 GHz. Untuk skor Antutu benchmarknya juga nggak malu-maluin kok, karena masih bisa tembus di kisaran 100 ribuan poin. Dengan skor segitu, kita masih bisa main Mobile Legends dengan aman di handphone ini. Tapi kalau nih dia boleh kasih saran, mainnya di settingan grafis smooth aja ya. Takutnya kalau main di settingan high, apalagi mode HD-nya kita aktifin, bisa-bisa jadi beban. Dejo lain yang sangat ditonjolkan oleh Samsung adalah sektor kamera. Samsung Galaxy A12
hadir dengan membawa setup quad kamera beresolusi 48 megapiksel untuk kamera utama, serta 5 megapiksel ultra wide kamera, dan masing-masing 2 megapiksel untuk makro kamera dan depth kamera. Performa fotografi dari kamera utamanya, menurut Nidya udah lebih dari cukup buat mengabadikan momen-momen berharga kita bersama orang tercinta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A12 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk RAM 6GB 2 jutaan yang menurut Nidya paling oke nih, Nidya mau kasih tahu dulu nih, kalau di next video kita bakal bahas HP dengan kapasitas RAM 8GB di harga 2-3 jutaan aja. Gak pakai mahal, udah bisa dipakai jangka panjang. Di posisi teratas rekomendasi Nidya untuk HP dengan RAM 6GB terbaik di pertengahan tahun 2021 ini ada Xiaomi Redmi Note 10s. Buat kalian yang mungkin masih belum aware dengan positioning dari HP ini, Om Alvinse mampu menjelaskan hal tersebut, di mana Redmi Note 10 diposisikan menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna yang mencari produk value for money. Sementara Redmi Note 10s dihadirkan untuk calon pengguna yang menginginkan sebuah upgrade performa yang lebih baik, terutama dalam hal bermain game. Secara spesifikasi, meskipun layar ponsel ini masih mendukung refresh rate 60Hz, namun dari sisi performa, Redmi Note 10s dimodali dengan chipset gaming terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G95 dengan GPU Mali G76MC4. Chipset powerful tersebut juga dipadukan dengan RAM LPDDR4X berkapasitas 6GB yang tersemat di dalamnya. Bahkan ponsel ini dilengkapi dengan memori internal seluas 64GB dan 128GB, sesuai dengan varian yang kalian pilih. Namun, kalau masih ada yang merasa kapasitas memori tersebut kurang, maka kalian masih bisa menambahkan microSD hingga 512GB. Pindah ke sektor kamera, Redmi Note 10s membawa setup quad kamera dengan rincian kamera utama 64 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan lensa depth sensor 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya berukuran 13 megapiksel. Oh iya, Redmi Note 10s juga diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang bersanding manis dengan fitur fast charging 33 watt yang membuat pengguna dari smartphone ini tidak perlu khawatir terkait performa dari baterainya. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10s terupdate ada di scene berikut. Sekarang mah 2 juta udah bisa dapat RAM gede plus chipset gaming. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan, guys? Kalau kalian sekiranya tertarik sama salah satu atau semua produk yang Nidya udah jelasin tadi, bisa kali main-main ke kolom deskripsi. Ciao Bila!